Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan daurah kita untuk mengkaji diktat yang berjudul Zadut Talib fi Adabil Talab. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji 4 adab personal seorang santri. Adabut Talibi fi nafsihi. Apa yang pertama? Al-ikhlasu fi talabil ilm. Yang kedua, al-amalu bil ilm. Yang ketiga, at-taqwa wa khasyatullah. Yang keempat, al-hirsu was sabr. Sekarang kita memasuki adab yang kelima, halaman 9, yaitu uluwu al-himmah. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustadz Abdullah Zain hafizahullahu ta'ala, khamisan uluwul himmah. Al-ilmu wal-amalu taw'amani, ummuhuma uluwul himmah. Qala Allah ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala subhanahu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Wa qala 'azza wa jalla, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Qala al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay as-sabiquna fit dunya ilal khairat humus sabiquna fil akhirati lidukhulil jannat. Ulaikal ladzina hadha wasfuhum al-muqarrabuna 'indallah fi jannatin na'im fi a'la 'illiyin fil manazilil 'aliyat allati la manzilata fawqaha. Wassaha 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha wa yakrahu safasifaha. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir wa sahahu Al-Albani. Nah, adab yang kelima adalah uluwu al-himmah. Ma mana ulu? Tinggi. Al-himmah semangat. Semangat yang tinggi. Ini sebenarnya memiliki korelasi yang sangat erat dengan bab sebelumnya, yaitu al-hirsu was-sabru. Mirip-mirip lah, semangat, tekun, ya, mirip-mirip. Sengaja saya pisahkan karena saya ingin memperbanyak contoh-contoh real dalam kehidupan para ulama kita yang menggambarkan betapa tingginya semangat mereka. Semangat itu muncul karena mereka tahu bahwa yang mereka kejar itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, sehingga mereka pun rela mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk menggapai sesuatu yang mulia tersebut. Sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak orang yang mempraktikkan semangat itu. Cuman kadang-kadang yang dicari itu bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Contoh kayak orang daki gunung. Orang daki gunung sehari semalam, bahkan bisa sampai berhari-hari. Apa yang dia cari? Sunset, sunrise. Setelah itu turun. Menurut dia itu sesuatu yang istimewa. Padahal kalau kita lebih dalami lagi, apakah seistimewa itu
tujuan sunset, melihat sunset dan sunrise itu sehingga kita perlu mengorbankan sekian hari. Oke lah, itu hobi. Pernahkah kita berkorban sekian hari untuk mencari ilmu gitu? Hadir pengajian, jalan 2 hari 2 malam. Pernah? Enggak. Wong pengajian di samping rumah aja enggak hadir. Padahal antara melihat sunset dan sunrise dengan mendapatkan ilmu agama, lebih mahal mana? Ya ilmu agama lah. Jadi sebenarnya semangat itu ada. Cuman kadang-kadang semangat itu digunakan untuk mencari sesuatu yang bukan istimewa banget. Kita diajarin dalam agama kita untuk mengalokasikan semangat tinggi guna mengejar sesuatu yang istimewa. Maka perhatikan ayat-ayat yang kita baca barusan. Ketika Allah berbicara tentang maghfirah, tentang ampunan, maka selalu menggunakan kata sari'u. Sari'u itu artinya bergegaslah, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Berarti itu kan semangat. Baik yang ada dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, yang dikejar juga jannah. Surga itu kan tujuan yang sangat mulia, makanya kita perlu bersemangat untuk mencarinya. Kemudian ayat yang ada dalam surat Al-Hadid, wasabiqu, ya, berlombalah. Namanya lomba itu ya identik dengan semangat, cepet-cepetan. Ya kalau di negeri kita memang lomba cepet-cepetan apa? Cepet-cepetan rebutan raskin. Cepet-cepetan rebutan bantuan. Tapi kalau ke masjid ya kodisit baiklah. Ya, titip. Masya Allah. Ketika berbicara tentang jannah, tentang surga, maka Allah suruh kita untuk sabiqu, sari'u. Ya. Bersegeralah, berlombalah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mulia. Dan mencari ilmu adalah jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berarti menuntut ilmu itu adalah jalan menuju ke surga. Kalau kita disuruh bersegera, bersemangat untuk mengejar surga, berarti menuntut ilmu pun kita disuruh untuk bersegera dan bersemangat. Karena menuntut ilmu adalah jalan menuju ke surga. Jadi orang Islam itu harusnya dia punya tujuan yang mulia, tujuan yang tinggi, cita-cita yang mulia. Makanya dalam hadis apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia. Wa yakrahu safasifaha. Dan Allah itu dengan tidak suka dengan hal yang remeh-temeh. Maka seorang santri seharusnya dia itu targetnya itu tinggi. Saya pengen hafal Sahih Bukhari, tinggi. Walaupun entah kapan. Yang penting kan sudah lumayan dapat Kitabu Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, lumayan. Anak pokoknya pengen hafal Al-Quran, lumayan. Walaupun mungkin awalnya cuma surat Yusuf kan. Punyalah target yang tinggi, yang mulia, karena itu disukai sama Allah. Jangan target, ya yang penting asal tamat lah. Ya, yang penting asal tamat, jangan. Hadir daurah juga demikian. Hadir daurah, anak berusaha semaksimal mungkin
bisa memahami apa yang disampaikan dalam daurah. Syukur-syukur 100%. Kalau tidak ya 80%. Kalau tidak ya 50%. Enggak cuma cita-cita, ada upayanya. Ya, enggak cuma cita, pokoknya 100%. Tapi di situ bengong, ngelihatnya ke depan tapi bablas. Ya memang yang memandangnya ke sini tapi bablasnya ada yang ke rumah, ada yang kemana, ada yang ke pekerjaan. Ya. Ada upayanya apa? Nggak paham tanya. Ya. Akhi, ini artinya apa ini? Ya. Anak kata kalimat ini Anda belum paham. Itu namanya ada semangat untuk bertanya. Sehingga ketika dapat diktat seperti ini, itu bukan dipegangnya saat akan berangkat, begitu selesai ditaruh lagi sudah. Jadi nggak pernah ini tuh dipegangnya kalau pas mau berangkat, selesai daurah ditaruh, nggak pernah dipegang lagi setelah itu. Itu menunjukkan kekurang seriusan. Kalau serius benar pengen paham, maka dia akan baca ulang. Bukan sekedar dipahami, kemudian mana ya yang belum dipraktekkan, kemudian dipraktekkan. Itu namanya semangat. Ya. Nah, yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa ulul himmati an la taqifa ay an-nafs dunallah wa la wa ulul himmati an la taqifa ay an-nafs dunallah wa la tata'awwadu anhu bi syai'in siwahu wa la tarda bi ghairihi badalan minhu wa la tabi'u hadzaha min Allah wa qurbahu wal qurbahu wal anasabi wal unsabihi wal faraha was surura wal ibtihaja bihi bi syai'in minal hududil khasisatil faniyah fal himmatul 'aliyatu 'alal himami kat ta'iril 'ali 'alat tuyuri la yarda bi masaqitiha wa la tasila ilaihil afatul lati tasilu ilaihim wa min 'alamati kamalil 'aqli 'uluwul himmah waradi biduni dani. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang apa sih semangat itu. Semangat yang tinggi itu apa? Kata beliau, wa ulul himmati alla taqifa ay an-nafs dunallahi. Semangat yang tinggi itu ketika jiwa ini tidak puas kalau belum sampai kepada Allah. Tidak akan puas kalau belum dekat dengan Allah. Wala tata'awwadu anhu bi syai'in siwahu. Dan enggak mau diganti dengan apapun. Kedekatan dengan Allah itu tidak mau digantikan dengan apapun. Wala tarda bi ghairihi badalan minhu wala tabi'u hadzaha minallahi wa qurbahu wal unsa bihi wal faraha was surura wal ibtihaja bihi bi syai'in minal hududhi al khasisatil faniyah. Dan dia tidak akan mau menjual kedekatan dia kepada Allah, keakraban dia kepada Allah, kebahagiaan dia saat dekat dengan Allah. Dia tidak mau jual itu semua dengan hal-hal yang remeh-temeh. Anak kasih contoh. Antum ketika hadir pengajian seperti ini, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca kisah-kisah para ulama. Setelah itu antum pulang ke asrama, udah mandi, berangkat ke masjid, sholat maghrib. Setelah itu duduk baca Al-Quran. Apa yang antum merasakan di hati? Adem, tenang, tentram. Itu yang antum rasakan.
itulah indikator kedekatan kepada Allah. Kalau antum sudah merasakan kedekatan itu, maka jangan pernah mau ditawari dengan sesuatu yang hina, yang rendah, yang membuat antum kehilangan kedekatan itu kepada Allah. Contoh, antum sudah merasa kayak gitu kan? Tenang kayak gitu. Tahu-tahu ada teman antum bilang, malam ini Liverpool lawan, nggak tahu mana, mbok salah nanti. Ada grup klub ini lawan klub ini. Jam 11 malam. Diam-diam aja ya. Terus caranya gimana? Wong dikunci semua kok. Itu loh lewat jemuran itu loh. Itu kan nggak ada besinya di situ. Kabur lewat situ, motornya nggak usah dinyalain. Nanti yang penting pelan-pelan lewat situ. Nanti kalau sudah perempatan baru kita nyalain, nggak ketahuan. Padahal ustadznya tahu. Ya. Taunya, lah ini saya anak kasih tahu sekarang. Dikira nggak tahu apa Ustaz? Tahu. Orangnya tahu juga. Dikira nggak tahu. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Dikira nggak tahu apa Ustaz? Tahu. Antum mungkin setelah nonton itu pulang jam 2. Mungkin besok nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Nggak ada teguran dari Ustaz. Mungkin. Tapi antum nggak bisa berdusta. Bahwa setelah nonton itu, ketenangan hati yang kemarin sudah mulai dirasakan, akan apa? Akan sirna. Atau minimal akan berkurang. Itu nggak bisa dipungkiri. Maka orang yang punya semangat tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan pernah mau menjual kebahagiaan yang sudah dia rasakan karena kedekatan dia kepada Allah. Tidak pernah mau dia jual dengan sesuatu yang remeh-temeh, yang hina. Terus bagaimana kalau ada yang ngajak ke situ seperti itu Ustaz? Jawab aja, no way. Apa? No way. Bukan? Why not? No way, sorry, nggak mau ana. Wah, ana sudah enak-enak tenang kayak gini kok antum ngajak ana untuk menjauh dari Allah. Sudah ada kedekatan sama Allah kok antum minta ana menjauh. Oh, afan aja, nggak mau ana. Lagi enak-enak dekat sama Allah. Antum ini nggak pren antum itu. Ya enggak apa-apa. Daripada semakin jauh sama Allah, sulit untuk bisa sampai ke makom ini, bisa mulai rasa tenang dekat itu enggak mudah. Kok mau diganti dengan sesuatu yang murah seperti itu? Itulah ulul himmah. Semangat yang tinggi. Falhimmatul aliyatu 'alal himami qatta'iril 'ali 'alat tuyuri la yarda bimasaqitiha. Semangat yang tinggi itu seperti burung yang terbangnya tinggi. Tidak pernah terbang rendah berserta dengan burung-burung yang lainnya yang biasa. Burung yang terbang tinggi itu contohnya apa? Elang. Elang itu jarang terbangnya bareng emprit, itu jarang. Ya. Terbangnya tinggi ke atas. Itulah himmah. Yang lainnya ngapal 1 ayat, dia ngapal 10 ayat. Yang lainnya
bangun menjelang qomat. Bukan menjelang adzan, menjelang apa? Qomat. Yang ini jam 3 sudah bangun. Yang lainnya sehari baca Al-Qur'annya 1 halaman, ini baca Al-Qur'annya minimal 1 juz. Yang lain mengerjakan PR di kelas, itu pun sambil pinjem punya temennya. Yang ini sejak di kamar, begitu hari ini dikasih PR langsung digarap. Itulah namanya burung elang yang terbang tinggi. Dan biasanya burung yang seperti itu la tasilu ilaihil afatul lati tasilu ilaihim. Biasanya burung yang terbang tinggi itu tidak kena penyakit seperti penyakit yang menimpa burung-burung yang terbangnya rendah. Makanya burung elang itu jarang penyakitan. Enggak seperti burung emprit. Ya, ada flu burung dikit aja langsung KO. Kalau burung elang kuat ya. Orang yang punya semangat tinggi itu enggak gampang tergoda. Ya. Jangankan cuma sekedar diajak nonton bola kayak tadi. Ditambah, udah antum ajak nonton bola. Enggak. Anak traktir dia, anak traktir. Sambil makan. Makan apa? Ya antum maunya apalah, udahlah. 2 porsi juga enggak apa-apa. Itu kan godanya kan dahsyat ya. Ya. Kalau antum emprit, enggak usah ditawari traktir sudah kelepek-kelepek. Itu emprit itu. Tapi kalau antum elang, ditawari yang mungkin enggak, anda bilang enggak. Itu enggak paham ya? Enggak. Ya. Itulah orang yang punya himmah aliyah, punya semangat yang tinggi. 6. ولقد ضرب لنا أسلافنا أروع الأمثلة في علو همتهم في طلبه العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال فعجبا لك يا ابن عباس يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم. قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فتوسد ردائي على بابه يصفر الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جابك هل أرسلت إلي فآتيك نعم. فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني رواه الحاكم وصححه. Nah, ini kisah. Sekarang kita akan baca kisah-kisah nyata semangat para ulama kita dalam menuntut ilmu agama. Kisah yang pertama adalah tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau yang mendapatkan gelar Habru al-Ummah. Habru al-Ummah. Habru itu ya ulama. Ulamanya umat Islam. Habrun. Beliau juga mendapatkan gelar Bahrun. Habrun sama apa? Bahrun. Kalau Habrun itu ulama. Kalau Bahrun itu laut, samudra. Jadi Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu itu terkenal dengan samudra karena apanya? Karena luasnya ilmu beliau. Beliau menceritakan kisah ketika beliau masih kecil, beliau pernah mengajak
salah seorang sahabatnya dari golongan Ansor. Kata Ibnu Abbas, ayo bareng-bareng anak kita belajar sama sahabat-sahabat Nabi SAW, mumpung mereka masih banyak. Tentu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu sahabat-sahabat yang senior, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk yang muda. Tentunya yang banyak interaksi dengan Nabi SAW saat Nabi masih hidup adalah sahabat-sahabat yang senior, yang sepuh. Ibnu Abbas masih kecil saat Nabi masih hidup. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas masih kecil. Maka beliau pengen menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang banyak berinteraksi dengan Nabi SAW. Nah, beliau nggak pengen berangkat sendirian. Maka beliau kajak temannya dari seorang Ansar. Apa jawaban dari temannya itu? Ente pikir orang itu butuh sama ente? Ente ngapain belajar? Sekarang itu banyak orang, banyak sahabat senior. Siapa yang mau tanya ente? Emang kalau ente sudah dapat ilmu ente mau dibutuhkan sama orang? Sekarang coba kamu pikirkan. Kira-kira kalau ada orang punya masalah, tanyanya sama siapa? Yang senior, masa tanya sama ente? Paham itu maksudnya? Jadi tidak setiap ajakan kebaikan dari antum kepada teman antum itu akan disambut dengan baik. Belum tentu. Yuk kita bareng-bareng ngapalin Al-Quran. Ngapain? Wong targetnya cuma 1 semester 1,5 juz kok. Cukup itu. Karena kita pengen ngajak baik tapi responnya kayak gitu, bikin down. Tapi Ibnu Abbas itu bukan model-model yang baperan. Ya, tapi Ibnu Abbas itu model orang yang punya himmah aliyah. Maka beliau nggak banyak komentar. Beliau pun tinggalkan temannya itu dan terus berguru. Beliau bercerita bagaimana bergurunya beliau itu. Kalau beliau dengar ada sahabat senior punya ilmu tentang sebuah hadis yang beliau belum tahu, maka beliau pun berburu didatangi rumahnya. Sahabat senior itu datangi rumahnya. Karena sedang tidur siang, maka beliau pun nunggu di depan pintu rumahnya. Wa fa'atawassadu ridai. Sorban yang aku pakai itu aku lipat, aku jadikan sebagai bantal. Tiduran di depan rumah sahabat yang lain. Full AC, full AC, full panas. Bukan full AC. Panas, debu, keringat. Ya. Begitu dibuka pintunya, sahabat itu kaget. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan darah biru. Kerabatnya siapa? Rasulullah SAW. Ningrat. Maka apa kata sahabat tersebut? Ya ibn ammi Rasulullah SAW, ma ja'a bik? Halla arsalta ilayya fa'atiyak? Ada keperluan apa? Wahai anak paman Rasul SAW, kenapa engkau tidak mengirim utusan saja, menyuruh aku datang ke rumahmu, aku akan datang. Ini adalah bentuk penghormatan para sahabat kepada siapa? Keluarga Rasulullah SAW. Ana yang akan datang. Dan kamu nggak perlu datang ke sini, cukup kamu kirim orang, pembantumu atau siapa, sampaikan, aku akan datang. Apa jawaban beliau? La ana ahaqqu an atiyaka. Tidak. Aku yang lebih pantas untuk mendatangimu. Masih ingat perkataan Imam Malik kemarin?
Ya, ketika diminta sama siapa? Sama siapa? Oh, enggak ana sampaikan di depan antum ya? Bukan ya? Oh iya, kajian kemarin apa namanya? Wali. Ya. Fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Ya. Ibnu Abbas tahu persis kaidah tersebut. Ilmu itu didatangi, bukan ana suruh ente datang ke tempat ana yang datang ke tempat antum. Maka kemudian tanya tentang hadis. Ana dengar Anda pernah dengar hadis. Aku pengen tahu hadis itu seperti apa. Maka diceritakan oleh sahabat itu. Terus kemana ada ilmu diburu sama Ibnu Abbas. Ada pengajian didatangi, ada sahabat dikejar, terus ditempel terus sahabat-sahabat yang senior itu. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, sekian tahun kemudian temannya Ibnu Abbas yang dari Ansar tadi ngelihat Ibnu Abbas sudah senior. Sudah apa? Senior. Dikelilingi oleh banyak orang. Semuanya pengen tanya. Jadi ceritanya Ibnu Abbas itu di rumahnya itu setiap hari itu dikerumuni sama orang. Luber sampai keluar-luar. Siapa yang mau tanya masalah fikih, masuk. Masuk. Ya. Tanya apa? Ya, hukumnya gini. Sudah selesai? Ayo gantian. Siapa yang mau tanya tafsir, masuk. Selesai. Kamu maunya tafsir ini gimana gini, udah jawab. Selesai? Ya, gantian. Siapa yang mau tanya masalah? Kalau sekarang ya nahwu. Masuk. Ya. Apapun yang ditanyakan beliau bisa jawab. Temannya Ibnu Abbas yang melihat bagaimana Ibnu Abbas sekarang berkomentar, hadzal fata kana aqala minni. Pemuda itu lebih berakal, lebih cerdas dibandingkan aku. Jadi sahabat itu mengakui apa? Mengakui kesalahannya. Kenapa dahulu tidak mau ikut? Rawahu al-Hakim wa sahhahahu. Itulah semangat. Jadi mungkin sekarang antum belum merasakan efeknya. Ya. Barangkali sampai sekarang ada di antara antum yang ada perasaan enak temen ana ya kuliah. Ya. Enak banget dong. Mahasiswi. Di sini laki semua. Bawa HP dititipin. Antum akan tahu sekian tahun kemudian. Ya. Apa bedanya nanti? Ketika antum dibutuhkan oleh banyak orang dan dia justru butuh sama antum. Ya. Ada seorang ustadz yang banyak sekali jamaahnya. Dulu ketika tamat SD itu, dari satu kelas itu enggak ada satupun yang ke pesantren kecuali dia. Ya, sama ada perasaan minder tadi. Yang lainnya pada ke sekolah umum, dia ke pesantren. Setelah sekian tahun, yang ini jadi biasa-biasa saja, yang ini dibutuhkan oleh orang banyak. Ya.
Maka jangan sampai kita itu sadarnya kalau sudah senior, sudah tua maksudnya. Jangan sampai. Mumpung antum masih di jalan yang benar ini, terus di sini. Jadi jangan sampai sudah berada di jalan yang benar, keluar dari jalan yang benar. Itu yang nggak benar harusnya ikut jalan antum. Antum yang sudah benar malah pengen keluar, gimana sih? Ini sudah benar jalannya ini, ngapain antum keluar dari sini? Ya. Itu contoh Ibnu Abbas. Nah. Wa qila lil Imam Sya'bi rahimahullah min aina laka hadzal ilmu kulluh? Qal bi nafyil qimadi was-sayri fil biladi wa sabrin ka sabril jamad wa bukurin ka bukuril hurab. Nah, Al-Imam Sya'bi salah satu ulama terkenal. Ilmunya luas sekali. Beliau pernah ditanya, min aina laka hadzal ilm kulluh? Ente bisa dapat ilmu sebanyak ini itu dari mana? Kata beliau, binafyil i'timad. Aku tidak mau malas-malasan. Enggak tergantung dengan mentang-mentang ayahku kiai, ya. Mentang-mentang ayahku ningrat. Aku enggak mau bergantung kepada manusia. Wasayri fil bilad. Aku sering melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Itu yang biasa diistilahkan ar-rihlatu fi talabil ilm. Ar-rihlatu fi talabil ilmi itu adalah perjalanan jauh untuk merantau untuk mencari ilmu. Itu adalah kebiasaannya para ulama kita. Maka antum bersyukur yang merantau. Berbahagialah antum merantau. Merantau untuk mencari ilmu, bukan merantau untuk mencari sesuap nasi. Ya, berbahagialah, itu kebiasaannya para ulama. Ya. Wasabrin ka sabril jamad. Dan bersabar seperti sabarnya batu benda mati. Batu itu kalau dibanting-banting, protes gak? Gak protes. Jadi kena sakit apa, kena gangguan apa, jalan terus. Ya. Sabar. Ya. Menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang berat. Wa bukurin ka bukuril ghurab. Dan aku gasik seperti gasiknya burung gagak. Burung gagak itu termasuk burung yang gasik kalau bangun, gasik kalau nyari makan. Bukan model-model burung yang suka bangun kesiangan, bukan. Ini termasuk burung yang terkenal gasik kalau bangun. Ya, tadi yang kasih contoh. Jadi bangunnya itu bukan menjelang qomat, ya, tapi jam 3, jam setengah 4 sudah bangun. Ya. Bangunnya juga bukan untuk pipis tok terus tidur lagi. Itu sih banyak yang kayak gitu. Tapi bangun untuk tahajud, untuk murajaah, untuk berzikir. Ya. Itu kunci suksesnya siapa? Al-Imam Asy-Sya'bi. Nah. Wa yaqulu al-Imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullah an nafsihi awalu sannatin kharastu fi talabil hadis aqamtu 7 sinin ahsaitu ma masyaitu ala qadami siyadatan ala alfi farsah siyadatan ala alfi farsah qultu musafatu dzalik masafatu dzalika nahwa 4 ashhurin sayral jaadah qala summa taraktul adada ba'da dzalik wa kharastu minal bahraini ila misra masyian summa ila Ramalata masyian summa ila Damsyik summa ila Dimashq summa Antakiyah wa Turtus summa raja'tu ila Hims summa ila Raqqah summa raqibtu ila al-Iraq kullu hadza fi safaril awal wa ana banu 20 sanatan. Ini bagaimana perjuangan para ulama kita merantau.
Ini dinukilkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau cerita, pertama kali aku merantau itu usia 20 tahun. Dan lamanya aku merantau untuk menuntut ilmu itu adalah 7 sinin. Berapa tahun? 7 tahun. Beliau awal merantau itu berusaha menghitung jarak. Seperti anak di sini kan beliau bilang jalan dari kota ini ke kota ini jalan, pindah lagi. Jalannya itu untuk mencari ilmu para ulama. Jadi para ulama kita dahulu biasanya kalau mau merantau itu beliau belajar dari ulama yang ada di wilayahnya dulu. Belajar dari ulama yang ada di wilayahnya. Setelah mereka merasa cukup mengambil ilmu dari ulama yang ada di wilayahnya, baru kemudian mereka cari tanya kepada gurunya, ini kira-kira habis ini saya pengen mendalami level yang lebih tinggi kemana. Maka sama gurunya, oh kamu pergi ke sana. Maka jalan. Belajar di situ sampai cukup, nanti bilang lagi, saya mau kemana lagi, ke sana. Terus gitu. Berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lainnya. Nah, Imam Abu Hatim Ar-Razi itu berpindah dari satu kotanya itu beliau hitung jaraknya. Beliau hitung, dan saat itu hitungannya farsakh. Satu farsakh itu kira-kira 5,5 kilometer. Berapa? 5,5 kilometer. Beliau hitung itu dapat sekian sampai beliau nemu mencapai angka 1.000 farsakh. Berarti berapa? 5.500 kilometer. Berapa? 5.500 kilometer. Dari Aceh ke sini berapa? Hah? Sampai 5.000? Dari Jogja ke sini? Dari Banyumas ke sini? 5.500 kilometer. Ya. Dan beliau katakan 5.500 kilometer itu adalah perjalanan 4 bulan. Beliau berapa tahun? 7 tahun. Silakan dihitung. 4 bulan berapa tadi? 5.500 kalau 7 tahun. Itulah rihlah beliau yang pertama. Perantauan beliau yang pertama sedemikian jauhnya, usia baru 20 tahun. Ya. Maka antum kalau sudah sampai sini itu bagus, tapi perjalanan masih jauh. Ya. Cari terus ilmu. Jangan puas dengan apa yang antum dapatkan saat ini. Ya. Naikkan level antum. Sudah belajar hadis, naikkan lagi levelnya. Arba'in, naikkan ke hadis yang berikutnya levelnya. Fikih sudah belajar yang dasar, naikkan lagi. Terus kayak gitu. Ya. Ini kisahnya siapa? Imam Abu Hatim Ar-Razi. Nah, روى الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الجامع لأهلاك الراوي وأداب السامع كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها فقال الماء على لطفته قد أثر في صخرة على كثافتها والله la'atlubanna al-ilma fatalaba fa'adraka. Ini kisah nyata. Jadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu cerita, ada orang belajar agama, belajar ilmu agama, tapi belum merasa sulit sekali. Ya seperti yang anak kemarin singgung, tamatan SMA belajar apa? Nahwu. Itu kayak ketemu bahasa planet betul itu.
Ya. Gak pernah dulu ketemu dengan ism, fi'il, harf, apa itu? Kesulitan. Akhirnya ketika dia merasa kesulitan, maka dia pun memutuskan, udahlah anak gak mau lagi dah. Kayaknya passion anak bukan di sini. Ya. Sulit ini. Akhirnya dia pun keluar dari majelis tersebut, dari kalau sekarang mungkin pesantren, dia keluar dari pesantren. Kemudian dia jalan, nggak tahu mau kemana. Sampai beliau lewat sebuah gunung. Di situ beliau melihat ada batu. Ada batu yang bolong. Bagaimana batu sekeras itu bisa bolong? Kemudian beliau melihat ternyata ada tetesan air. Dia lihat dari atas, tes. Beliau berpikir, ini batu bisa bolong seperti ini, padahal batu ini benda padat. Air itu adalah sesuatu yang lunak, yang halus. Bagaimana sesuatu yang lunak ini bisa menembus sesuatu yang padat? Bagaimana? Ya dengan proses sekian tahun. Kalau dalam ilmu geologi itu ada istilah apa? Yang di gua-gua itu apa? Stalaktit dan stalagmit. Itu proses berapa tahun itu? Ribuan tahun bisa jadi stalaktit, stalagmit. Maka dia berpikir, kalau batu saja bisa bolong dengan tetesan air yang sedemikian lembut, masa aku nggak bisa sih? Maka semangatnya berkobar, dia balik lagi ke pesantren, terus belajar, fa'adrak, sampai jadi ulama. Ya. Ini kisah nyata disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ustaz, nanti apa enggak stres Ustaz? Enggak. Hampir aja. Enggak sampai stres lah. Belajar agama masa stres. Yang penting ikuti langkah-langkahnya yang diarahkan oleh Ustaz. Nah. Pada Al-Hafidh Ibn Mandah rahimahullahu ta'ala rihlatuhu fi talabil ilmi rihlatahu fi talabil ilmi wa huwa banu 20 sanatan wa raja'a wa huwa banu 65 sanatan wa qala rahimahullah tuftu syarqa wal hurba marratain. Nah, ini ulama yang lain namanya Imam Ibnu Mandah. Beliau cerita, aku pertama kali keluar rumah merantau itu usia 20 tahun. Aku baru pulang kampung usia berapa? 65 tahun. Keluar kampung usia berapa? 20. Pulangnya 65. Berapa tahun merantau? 45 tahun. Jadi kalau antum di sini cuma 3 tahun, nggak ada apa-apanya. Jangan suwe banget 3 tahun. Pengabdian mana? Gak ada apa-apanya. Ya. Anak pernah mondok sekian tahun di sini kelas 1 lagi, ndak apa-apa. Ya. Butuh waktu, butuh pengorbanan belajar itu. Ya. Ustaz, masa anak pulang usia 65 tahun? Ya enggak lah. Antum 3 tahun silakan mau pulang, enggak apa-apa. Antum tapi lanjutkan ke yang lainnya terus. Imam Ibnu Mandah itu bukan kok duduk di satu tempat gitu. Enggak, beliau pindah-pindah tadi seperti yang kita sampaikan ulama-ulama yang lain. Ya. Pindah-pindah dari sini sampai pulang kampung usia 65 tahun. Masya Allah. Nah. Qala Muhammad bin Yunus rahimahullah, katabtu bil Basrah an 1186 rajulan. Lihat bagaimana gurunya Imam Muhammad bin Yunus.
Katabtu bil Basrah, aku belajar di kota Basrah saja. Satu kota saja. An 1186. Berapa? 1186. 1186 guru. Begitu perjuangan para ulama kita. Ya. Di mana ada orang berilmu didatangi sama beliau. Punya hadis tulis. Satu kota saja beliau segitu. Maka punya guru yang banyak itu bagus. Ya. Tapi selektif juga. Bukan asal apa? Guru. Kenapa? Karena guru yang banyak itu akan membuat ilmu kita semakin luas dan menghindari sikap fanatisme. Kalau antum cuma berguru kepada satu guru saja, antum akan fanatik sama guru itu. Ya, maka Anda sering sampaikan, jangan antum itu cuma guru sama kita saja. Cari guru yang lain, yang lebih alim. Karena memang wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Tapi ketika antum ketemu sama orang yang lebih berilmu, jangan kemudian merendahkan guru antum yang pertama, tidak. Mereka punya jasa yang besar. Nanti kita akan jelaskan adab seorang santri kepada guru. Nanti kita akan sampaikan bagaimana seharusnya. Ya. Naam. Qala Furqat as-Subhi. Qala Furqat as-Subhi As-Sabakhi rahimahullah, dakhalu ala Sufyan as-Sawri fi maradihi alladhi mata fihi, fahaddatsahu rajulun bihaditsin fa'ajabahu, fadaraba yadahu ila tahta firashihi fa akhraja alwahan lahu fakataba dhalika alhadits, faqalu lahu ala hadhihi alhali minka, faqala innahu hasanun faqad sami'tu hasanan wa in mitu faqad katabtu hasanan. Masyaallah. Ini semangatnya ulama sampai menjelang wafatnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama besar. Ya, ulama besar, gurunya para ulama. Beliau ketika sedang sakit menjelang wafat. Ini bukan sakit biasa, sakit menjelang sakaratul maut. Ada seorang menjenguk beliau, ada teman-teman beliau menjenguk beliau. Tengah-tengah menjenguk itu ada seorang menyampaikan hadis. Ada seorang menyampaikan hadis, bagus isi hadisnya. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri merasa baru dengar hadis itu. Ini orang lagi sekarat loh, menjelang apa? Sekarat. Begitu dengar hadis yang bagus seperti itu, maka beliau pun ngambil papan yang biasa buat nulis hadis. Ya, jadi para ulama dahulu itu belum zamannya kertas seperti kita ini. Jadi mereka itu nulisnya pakai papan, ya, pakai papan, kemudian ditulis di situ, dihafalin, kalau sudah dihapus, terus hilang. Iya, hilang dari papan, sudah masuk ke sini. Begitu papan, ya, kemana-mana bawanya apa? Papan. Begitu beliau dengar hadis dari orang yang besuk beliau, maka beliau pun langsung ambil papan itu, beliau tulis hadis tadi. Ini lagi orang lagi pusing-pusingnya, lagi sakit-sakitnya, lagi parah-parahnya. Maka teman-temannya pun yang ada di situ berkata, ala hadhil hal mink. Inti dalam kondisi seperti ini masih sempat nulis hadis. Faqala innahu hasanun. Kata beliau, bukankah hadis itu bagus? Faqad sami'tu hasana. Aku barusan juga mendengarkan sesuatu yang bagus. Wa in mittu faqad katabtu hasana. Seandainya aku mati, berarti aku telah menulis sesuatu yang bagus. Apa jeleknya? Mati dalam keadaan menulis hadis Rasul SAW. Gak ada ruginya. Begitulah semangat ulama kita sampai menjelang wafatnya. Nah, Qala Hammad bin Usamah rahimahullah, katabtu biyadi hadhihi mi'ata alfi hadisin. Masya Allah. Kata Hammad,
rahimahullah, katabtu biyadi hadhihi mi'ata alfi hadis. Berapa hadis? 100.000 hadis dengan tanganku ini aku nulis. Saat itu belum zamannya fotokopi. Jadi kalau misalnya mau fotokopi itu berarti ditulis semuanya. Itu bisa bayangin bagaimana fotokopi Sahih Bukhari zaman itu. Gimana coba? Ditulis semuanya. Ya. Maka kalau antum bukunya itu bersih, itu tandanya nggak ngapa-ngapain itu. Ya. Antum punya buku kayak gini nih. Selesai daurah bersih, nggak ada tulisan-tulisan apa-apa. Itu bukan karena hebat, bukan. Karena cuma bengong aja di situ. Tulis apa? Tulis apa? Ya ditulis tadi apa yang perlu ditulis. 1 farsakh berapa misalnya. 1 dirham berapa. Tulis. Ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah hewan buruan. Sedangkan menulis adalah tali untuk mengikat hewan buruan tersebut. Ya. Mau ditulis saja masih sering lupa, apalagi nggak ditulis. 6. Sadisan al-ibti'adu 'anil taraf. 6. Al-ibti'adu 'anil taraf. Taraf itu bermewah-mewah. Al-ibti'adu 'anil taraf, ya menjauhi kemewahan, atau dengan kata lain sederhana. Hidup apa? Sederhana. 6. Ala talibil ilmi an yaqna'a minal quti bima tayassara wa minal libasi bima yasturu mislah wa in kana khaliqan fa bis sabri ala dhikil 'aishi yanalu sa'atal ilmi wa yajma'u shamlal qalbi min muftaraqatil amal min muftaraqatil amal. 6. Ala talibil ilmi an yaqna'a minal quti bima tayassar. Seharusnya seorang santri itu makannya itu seadanya. Adanya itu ya dimakan. Enggak usah nyari yang enggak ada. Adanya jangan kangkung, ya wis jangan kangkung gitu. Adanya apa? Slobber. Adanya slobber, ya udah slobber. Bima tayassara lahu, udah enggak usah. Itu namanya hidup sederhana. Ya. Jangan sampai enggak pernah makan di dapur, jajan terus, kakek micin. Ya. Itu yang bikin kurang sehat. Memang di dapur kita memang enggak pakai micin. Udah anak wanti-wanti, ya, jangan pakai micin, ya, biar santri-santri pada sehat. Malah jajan di luar. Bima tayassara lahu wa minal libasi bima yasturu mislahu wa in kana khaliqa. Pakai baju ya seadanya saja. Ya, enggak harus baju-baju yang mewah gitu. Yang sederhana. Kecuali kalau orang tua antum memang belikan buat antum, ya udah dipakai, enggak apa-apa. Jadi enggak usah, wah, temen ana itu keren bajunya, branded. Udah branded, limited edition lagi. Itu di Indonesia cuma 3 yang punya. Ana salah satunya. Santri itu enggak pantas yang gitu-gitu. Ya. Kenapa? Apa hubungannya? Fabis sabri ala dhiqi al-'aishi yanalu sa'atal ilmi. Dengan kesabaran menghadapi kesulitan, kesempitan hidup itu, orang akan mendapatkan ilmu yang luas. Sempit mendapatkan apa? Luas. Wa yajma'u syamlal qalbi min muftaraqatil amal. Gak banyak pikiran yang gak ada manfaatnya. Sekarang kalau orang itu hobinya itu gonta-ganti, ya. Entah gonta-ganti makanan, entah gonta-ganti baju, entah gonta-ganti HP. Kira-kira di otaknya mikirin atau enggak? Mikirin.
Anak kapan ya punya kayak HP-nya si anu ya. Terus gitu. Nah ini banyak pikiran di otak ini ganggu konsentrasi belajar. Apalagi yang dipikirin bola, terus film, itu betul-betul mengganggu konsentrasi belajar. Ya. Nah, Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu laqad ra'aituni asra'u baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fayaqulu an-nasu innahu majnun wa ma bi junun ma bi illa al-ju' wa qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqash syajar hatta yad'a ahaduna kama tad'a asyad. Nah, ini lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Abu Hurairah itu berapa kali pingsan di masjid. Berapa kali beliau pingsan di masjid, ya, megangi perut di masjid. Orang pikir saya gila, padahal saya nggak gila. Saya itu lapar, nggak ada yang dimakan. Abu Hurairah yang hadisnya paling banyak dari seluruh sahabat Nabi SAW. Itu perjuangannya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, kita sering sahabat Nabi, nggak ada makanan yang bisa dimakan kecuali daun pohon, daun. Sampai beliau katakan apa? Hatta yadha'a ahaduna kama tada'u syah. Sampai kami itu maaf kalau buang air besar itu seperti buang air besarnya kambing. Pribil gitu. Keluarnya seperti itu. Gak ada yang dimakan kecuali daun. Coba sekarang antum, Masya Allah. Apa tadi? Sloper. Apa tadi? Sawi. Sawi antum kan makannya kan udah dibumbui kan? Iya, apa makan kraus gitu? Enggak toh. Sudah di sayur, sudah dikasih berambang, bawang, masih dibuang-buang. La ilaha illallah. Mana kesederhanaan? Ya. Antum masih mending anak dulu ketika di pondok, Masya Allah. Kerupuk itu dihitung. Makanya ada istilah lauk itu namanya kerupuk khamsah. Kerupuk khamsah. Jadi dihitung kerupuknya itu. Segini-gini itu dihitung, enggak lebih dari 5. Ya. Enggak bisa nambah, cuma itu saja. Ya. Nasi, Masya Allah. Ya. Bisa buat ngecor itu kerikilnya. Ya. Saking apanya? Kertas ketemu kerikil lagi, kumpulin itu. Ya. Tapi kita nyaman aja, enjoy aja. Jangan manja. Jadi santri jangan manja. Ya. Memang belajar itu butuh pengorbanan. Nah, waqala al-Imam Syafi'i rahimahullah la yatlubu hadzal ilma ahadun bil mali wa izzin nafsi fayuflih. Fayuflih. Walakin man talabahu bidhillatin nafsi wa dhikil 'aishi wa hurmatil ilmi aflah. Lihat, ini pengalaman Imam Syafi'i. Beliau sedang menyampaikan pengamatan beliau. Orang belajar ilmu kan macam-macam caranya. Beliau ingin menyampaikan siapa yang belajar dan beruntung, sukses, siapa yang belajar dan gagal. Jadi orang belajar itu ada yang sukses, ada yang gagal. Siapa yang beruntung, kata beliau, la yatlubu hadzal ilma ahadun bil mali wa 'izzin nafsi fayuflih. Maaf, sekarang yang gagal dulu. Siapa orang-orang yang gagal? Orang-orang yang belajar dan dia sombong dengan kekayaannya. Dan dia itu belajar dengan gengsi. Ya. Maksudnya dia itu merasa, saya ini orang kaya. Kamu gak bisa ngatur-ngatur saya. Kamu itu orang miskin. Orang yang belajar dengan gaya seperti ini tidak akan pernah sukses.
Sebaliknya, walakin man talabahu bi dhillatin nafs. Barang siapa yang mencari ilmu dengan kerendahan hati, wa dhiqil 'aish, dengan kehidupan yang sederhana, wa hurmatil ilm, dan menghormati ilmu, aflah, pasti sukses. Jadi kalau antum belajar itu merendahlah. Ya. Ana butuh, ana yang butuh. Ya. Makanya untuk menjaga suasana itu di sini pondok ini, itu nggak ada sepeser pun SPP antum yang digunakan untuk menggaji guru, nggak ada. Ya. Itu metode ini kami dapatkan dari pondok kami saat mondok dulu di Jawa Timur. Gak ada SPP antum yang digunakan untuk membayar gaji guru di sini, gak ada. Supaya apa? Supaya menjaga suasana hati para guru. Inti itu gak bayar ana, inti manut, nurut. Kalau murid itu gaji gurunya, kadang-kadang besar kepala muridnya. Ini gak usah macam-macam, mana yang gaji inti? Gak ada di sini. SPP yang antum bayarkan itu semuanya kembali kepada antum. Ya mana cukup buat bayar guru? SPP 50.000. Ya, mana cukup? Buat listrik aja nggak cukup. Ya. Maka orang belajar itu harus merendah. Ya. Hidupnya sederhana. Itu yang akan sukses. Walaupun mungkin berasal dari keluarga yang mampu, yang kaya. Ya. Jangankan kita, anaknya Harun Ar-Rasyid saja. Ini yang tadi anak pikir cerita sama antum. Anaknya raja. Harun Ar-Rasyid itu punya anak dua, namanya satu Amin, yang kedua Ma'mun. Amin sama siapa? Ma'mun. Pernah Harun Ar-Rasyid ini kirim utusan kepada Imam Malik. Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, jadi raja, Imam Malik jadi ulama. Kata Harun Ar-Rasyid lewat orang utusannya ini, wahai Imam, engkau dipanggil sama raja. Ada apa? Engkau diminta untuk ngajarin anak raja. Di mana? Di istana. Kata Imam Malik, enggak mau. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau mau suruh datang ke sini anakmu. Itulah izzahnya ulama di zaman dulu. Ya. Sekarang ya ada, tapi enggak seperti itu. Ya. Maka kemudian Harun Ar-Rasyid pun ngirim utusan lagi. Ya enggak apa-apa, anakku yang datang ke situ. Kata Imam Malik, oke, bagus. Tapi ada syaratnya, Masya Allah. Masih apa? Bikin syarat. Ada syaratnya. Anakmu datang, ngantri. Gak boleh nyerobot apa? Antrian. Jadi kalau datangnya telat ya duduknya di belakang. Gak mentang-mentang apa? Anaknya raja terus nyerobot antrian. Belajar itu harus merendah. Akhirnya datang betul. Amin sama Ma'mun datang betul. Kalau datangnya telat yang ngantri di belakang, gak ujuk-ujuk blong. Ada kursi khusus, karpet merah gitu, gak ada. Ya. Itu namanya merendah. Belajar itu harus merendah, karena ilmu adalah sesuatu yang tinggi, yang mulia. Nah, وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 14 و208 أشهر وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطع نفقتي وجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشايخ
وأسمع منهم إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد فانصرف عني وانصرفت جائعا فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ قلت أنا ضعيف لا يمكنني قال ما ضعفك قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا فقال قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في القراء فخرجنا من البصرة فقبضت منه النصف دينار. Inilah perjuangan imam kita, Al-Imam Abu Hatim. Imam siapa? Abu Hatim. Beliau pernah merantau. Beliau cerita di sini merantau di Basrah. Beliau itu niatnya punya rencana bakalan tinggal di Basrah selama setahun. Dan beliau sudah sanggup, kira-kira cukuplah untuk setahun. Ternyata baru 8 bulan sanggupnya sudah habis. Apa yang beliau lakukan? Dijual bajunya satu-satu. Dijual buat beli makanan berapa hari. Habis jual lagi sampai habis kecuali yang dipakai. Kan tidak mungkin dijual. Ya. Gak ada makanan. Akhirnya diajak sama temannya, ayo kita ngaji sudah. Terus ngaji dalam keadaan belum makan, belum sarapan. Pulang. Sorenya pulang. Terus di situ minum, setiap lapar minum, gak ada makanan. Besoknya diajak lagi, ayo ngaji. Ya sudah dalam keadaan apa? Lapar gitu. Akhirnya berangkat, sorenya pulang, minum lagi. Besoknya datang lagi temannya, ayo berangkat. Ana gak bisa, gak kuat Ana. Kenapa? Ana udah 2 hari gak makan. Bayangkan antum, 2 hari 2 malam. Coba antum kalau misalnya Pak Darsun telat masak gimana? Telat aja. Misalnya antum keluar dari sekolah jam berapa? Ba'da zuhur sampai ke dapur belum matang. Ya sudah itu. Pak Darsun ngapain aja dari tadi. Cuma telat. Makan nanti jam 2 makan. 2 hari 2 malam enggak makan. Enggak masuk apa-apa kecuali air. Akhirnya temannya itu kasihan kan, ini ada duit, ayo kita paruh. Ini buat antum separuh, 1 dinar, separuh buat antum, separuh buat antum. Inilah perjuangan ulama kita. Itulah ulama besar yang bernama Imam Abu Hatim Ar-Razi. Nah, وقال العلامة ابن عاقل رحمه الله أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار صف القعك وتحسية بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ تفورا على مطالعة أو تستير فائدة لم أدركها فيه. Nah, ini Imam Ibnu Aqil yang kemarin Anda cerita. Beliau itu kalau makan itu milih makanan yang cepat ditelen daripada makanan yang harus dikunyah. Ya, jadi kalau ada 2 makanan, beliau milih yang cepat, kayak roti gitu. Roti itu dicelupin air, bleng. Jadi kalau enggak kan mamahnya itu lama. Apalagi daging. Ya. Daging bandot maning. Suwen. Ya. Enggak itu, makan cepat. Kenapa kata beliau tawaffuran lil waqt? Karena aku ingin mendapatkan waktu sebanyak mungkin. Ya. Supaya buat perbedaan 5 menit itu bisa buat nulis, bisa buat baca. Ya.
Itulah para ulama kita menghargai waktu. Masa nggak ada ceritanya ngobrol, makanya 5 menit ngobrolnya setengah jam, nggak ada ulama-ulama yang kayak gitu. Ya. Kebiasaan itu harus dibuang. Ya. Nah, kana Dawud at-Ta'i rahimahullah yasrabul fatita wa la ya'kulul khubsa faqila lahu fi dhalik faqala baina madhil khubsi wa syurbil fatiti qira'atu 50 ayah. Ini ada Imam Dawud at-Ta'i. Apa kata beliau? Beliau itu nggak mau, jarang makan roti, itu jarang. Terus apa makanannya? Yaitu kayak semacam serpihan roti dimasukin air terus diminum, sereal. Ya. Kenapa kata beliau? Ana pernah ngitung perbedaan antara sarapan pakai roti dengan minum sereal. Itu bedanya, waktunya itu bisa buat baca Al-Quran 50 ayat. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya makan roti 5 menit, minum sereal berapa menit? Berapa menit? Setengah menit. Berarti bedanya berapa? 4,5 menit ini bisa baca 50 ayat. Itulah menghargai waktu. Ya. Uluwul himmah. Nah. Qala al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, kunna bi Misra 7 ashhurin. Lam na'kul fiha maraqatan. Kullu naharina muqassamun li majalisis syuyuh wa bil lail an-nashu wal muqabalah. Qala fata'ina yawman ana wa rafiqun li syaihan faqalu huwa 'alil fara'ayna fi tariqina samakatan a'jabatna fashtaraynaha falamma sarana ila al-bait hadara waqtu majlisin falam yumkinuna islahahu wa madayna ila al-majlis falam nazal hatta ata alaihi 3 ayyamin wa kada an yatahayyara faqalnahu nayyan lam yakun lana farahu an nu'tiyahu man yashwihi summa qala la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Lagi-lagi kisahnya Imam Ibnu Abi Hatim. Ini anaknya. Kalau tadi siapa? Imam Bukhari. Ini anaknya. Beliau cerita, kami pernah tinggal di Mesir 7 bulan. Pernah tinggal di Mesir 7 bulan. Dan selama 7 bulan itu kami nggak pernah makan daging. Ya, pokoknya makan ya kayak tadi itu modelnya roti-roti apa namanya? Serpihan-serpihan sereal itu. Pokoknya sibuk siang belajar, malam nulis, siang hadir pengajian, malam nulis, terus gitu. Sampai suatu saat kami datang ke suatu majelis, katanya Syekh lagi sakit, Bali Gasik. Seneng ya Bali Gasik. Pulang Gasik. Lewat pasar, lihat ada ikan. Wah, lama ini kita nggak makan apa? Yang daging-dagingan. Udah, kita beli ikan. Ya. Begitu mereka sampai ke rumah, ada pengumuman. Ya, syekhnya sudah bisa masuk ngajar. Akhirnya ditinggalin itu ikan, belum sempat dimakan. Belajar, datang. Belajar terus, pulang nulis. Berangkat lagi besoknya, pulang nulis, berangkat. Sampai lama-lama mereka mencium, kok kayak bau apa ya? Jadi ikan itu 3 hari gak sempat untuk dimasak. Ya. Karena gak ada waktu. Terus bagaimana? Mereka makan ikan itu mentah-mentah. Kayak orang Jepang. Apa? Sushi ya? Ya. Tapi bukan karena kemewahan seperti kemewahan mereka, tapi karena gak sempat masak. Makanya Ana sampaikan kemarin, di sini itu sengaja disediakan juru masak supaya waktu antum itu bisa digunakan untuk belajar. Sudah disediakan tukang masak, gak usah antum masak, itu maksudnya. Ya, ngapain bawa kompor ditaruh di kamar? Ngapain? Ya, malam-malam nasi goreng. Besoknya goreng apa lagi? Ngapain? Mending kalau nasi goreng karena lagi murojaah gitu kan. Ini nasi goreng buat nemenin ngobrol. Ya, ngapain? Sampai malam besoknya subuhan telat. Ya.
Kebanyakan makan itu bikin perut berat, bikin badan jadi nggak enak. Itu kesederhanaan para ulama kita. Terakhir fayakfi li talibil ilmi aklul qadril yasir minal halal lianna kasratal akli jalibatun li kasratis syurbi wa kasratuhu jalibatun lin naumi wal baladati wa kusuri dhihn wa futuril hawasi wa qasil jismi. Hadza ma'a ma fihi minal karahiyati syar'iyyatil wa ta'arudi li khatril asqamil badan li khataril asqamil badaniyati walam yusaf ahadun minal awliya'i wal a'immatil ulama'i bi kathratil aqli wala humida bih wa innama yuhmadu kasratul aqli minat tawabil lati la ta'kulu la ta'kilu. Nah, maka beliau ditutup di sini dengan nasihat fayakfi li talibil ilmi aklul qadril yasir minal halal. Santri itu cukup makannya gak usah banyak-banyak, sedikit tapi halal. Nabi kan sudah sampaikan lukaimat, cukup beberapa suap, yang penting bisa berdiri dengan tegak. Makan itu untuk menegakkan punggung, bukan membesarkan perut. Li'anna kasratal akli jalibatun li kasrati syurbi, karena banyak makan itu menyebabkan banyak minum. Ya. Kalau sudah banyak makan, banyak minum, apa hasilnya? Jalibatun lin naum, mendatangkan apa? Ngantuk. Di kelas ngantuk, di masjid ngantuk, di kamar ngantuk. Itu karena kebanyakan apa? Makan. Ya. Jalibatun lin naumi wal baladah, dan juga menyebabkan otak ini tumpul, sulit buat mikir, sulit buat ngapal karena terlalu kenyang. Wa kusuri dhihni wa futuril hawas wa kasali al jismi, males, berat tubuh ini. Ya. Hadza ma'a ma fihi minal karahati syar'iyyah, dan itu juga tidak disukai dalam syariat. Kebanyakan makan enggak sukai sama syariat. Wa ta'arrud li khataril asqamil badaniyah, dan juga mendatangkan banyak penyakit. Rasulullah SAW sakit berapa kali seumur-umur? 2 kali atau sekali. Anda tanya sama antum, Rasulullah itu makanannya 4 sehat 5 sempurna? Hah? Sederhana. Beliau pernah 3 bulan itu cuma minum air putih, makan kurma. 3 bulan minum air putih, makan kurma. Itu tok. Sehat? Sehat. Kenapa? Enggak kebanyakan makan. Perut itu enggak pusing. Makanannya itu enggak banyak macamnya. Kalau kita sekarang kabeh mlebu, ya, perut itu pusing. Ya. Habis jus ayam, habis ayam, ikan, habis ikan, some, habis some, rames, habis rames. Pusing, perut itu pusing dia. Ya, terlalu banyak macamnya yang harus dia cerna gitu loh. Akhirnya banyak penyakit. Makanya rata-rata penyakit itu berawal dari perut. Ya. Makanya kantong yang paling buruk itu kantong namanya perut. Ma mala abnu adama wi'an syarran qat min batan. Tidak ada kantong yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam melebihi buruknya perut. Diisi macam-macam, aspal aja masuk. Ya. Korupsi maksudnya. Ya. Maka beliau tutup apa? Walam yusaf ahadun minal awliya'i wal a'immatil ulama'i bi kasratil akli wala humida bihi. Antum baca biografi para wali, antum baca biografi para ulama, tidak ada satupun di antara mereka yang dipuji dengan banyak makan, itu tidak ada. Rata-rata kana rahimahullah, beliau itu adalah rajin menghadiri pengajian, beliau itu rajin ibadah, beliau itu rajin untuk silaturahim. Enggak ada satupun beliau rajin makan, itu tidak ada. Jadi enggak ada pujian buat ulama, buat wali terpuji karena banyak makan, itu tidak ada.
Terus siapa yang dipuji banyak makan? Wa innama yuhmadu kasratul akli minad dawabil lati la taqil. Kalau ada sesuatu yang dipuji karena banyak makannya, itu adalah kambing. Ya. Ini loh, kambingnya gemuk kenapa banyak makan? Bagus ini ya. Itu baru cocok. Ya. Allati la taqil, karena mereka tidak punya akal. Maka jangan kita jatuhkan kedudukan kita seperti kambing. Berarti enggak makan seperlunya. Wallahu taala a'lam wa alam. Besok kita akan berpindah insyaallah kepada adabu